Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan matematika peminatan. Pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri dasar. Ada 3 rumus untuk yang sin, cos, dan tan, gitu ya. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, tan X sama dengan A, bentuk yang seperti ini. Jadi kalau yang kemarin kan sin X sama dengan sin A. Kalau yang ini sin X sama dengan sin X sama dengan A. Nah, saya ingatkan lagi bagaimana rumus untuk sin, cos, dan tan kemarin. Kemarin kan untuk yang sin dulu, sin X sama dengan sin alfa, ada berapa kemungkinan kemarin? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360. Kemungkinan yang kedua X sama dengan 180 min alfa plus K kali 360. Itu untuk yang sin. Untuk yang cos X sama dengan cos alfa, berarti kemungkinan yang pertama X sama dengan alfa plus K kali 360, X sama dengan min alfa plus K kali 360 untuk yang cos. Kemudian yang ketiga untuk yang tan X hanya satu kemungkinan, yaitu X sama dengan alfa plus K kali 180. Ingat-ingat lagi, ini kita gunakan lagi di subbab kali ini. Contoh soal persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, dan tan X sama dengan A. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian saya ambil yang tan saja. Tan X sama dengan misalkan akar 3 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat, seperti ini. Nah, langkahnya penyelesaiannya itu kita tulis dulu tan X sama dengan akar 3. Tan X sama dengan, kita ubah dulu. Ingat-ingat lagi, tan yang nilainya akar 3 itu tan berapa? Ayo, tan berapa? Ingat-ingat, yaitu tan 60 derajat. Nah, tan X sama dengan tan 60 derajat. Berarti ini bentuknya sudah sama dengan yang kemarin kan bentuknya. Nah, karena tan itu cuma satu kemungkinan, yaitu di sini X sama dengan alfa plus K kali 180, ya kita buat cuma satu. Itu di sini X sama dengan alfanya 60 derajat plus K kali 180 derajat. K-nya berjalan. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kali 180 kan 0 ditambah 60, berarti jadinya 60. Untuk K sama dengan 1 kali 180 ketemunya 180 ditambah 60, berarti jadinya 240 derajat. Untuk K sama dengan 2, X nya sama dengan 2 kali 180 jadinya 360 ditambah 60 jadinya 420. Sudah tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena ini X nya batasnya sampai 360 derajat, itu ya. Nah, contoh yang kedua.
contoh yang kedua ini saya kasih contoh yang bentuknya pi. Misalnya gini, cos, saya ambil yang cos ya. Tentukan himpunan penyelesaian cos 2x sama dengan misalnya cos 2x sama dengan sama dengan setengah gitu ya. Untuk yang ini saya kasih yang x nya bentuknya pi, 2pi. Nah, penyelesaiannya sama dengan yang di atas. Jadi cos 2x sama dengan setengah cos yang nilainya setengah. Itu cos berapa? Cos yang nilainya setengah itu cos 60 derajat. Nah, ingat-ingat lagi karena ini bentuknya pi, ini kurang dari sama dengan 6. Karena bentuknya pi, maka 60 derajatnya ini kita ubah ke dalam bentuk pi. Bagaimana mengubah 60 derajat ke dalam bentuk pi? Nah, saya ingatkan lagi ini pelajaran kelas 10. Jadi 60 derajat kalau mau diubah ke dalam bentuk pi itu 60 derajat per 180 kali pi. Ini 180 dibagi 60 kan 3. Berarti ini sama saja dengan pi per 3. Itu ya. Nah, jadi cos 2x sama dengan cos pi per 3. Nah, karena cos di sini ada dua kemungkinan. Di sini cos alfa plus k kali 360. Kemungkinan yang kedua x sama dengan min alfa plus k kali 360. Kita tulis kemungkinan yang pertama dulu. Kemungkinan yang pertama yang A. Nah, yaitu x sama dengan alfa plus k kali 360. Nah, karena dalam bentuk pi 360 nya diubah jadi 2pi. Nah, x nya berapa di sini? 2x kan. 2x sama dengan alfanya pi per 3 ditambah, ini rumus ya, plus k kali 2pi. Nah, karena di sini yang dicari itu x, ini masih ada 2, berarti 2 pindah ke sana jadi apa? Jadi pembagi. X sama dengan pi per 3 dibagi 2, jadinya pi per 6 ditambah k kali 2pi dibagi 2, jadinya pi. Kita jalankan k nya. Untuk k sama dengan 0, maka x nya k nya 0. 0 kali pi ketemunya 0 ditambah pi per 6, ketemunya tetap pi per 6. Untuk k sama dengan 1, berarti x sama dengan pi per 6 ditambah k nya 1 kali pi kan pi. Nah, ini nanti jadinya, ini kan 6 per 6 ya, 6 per 6, 6 tambah 1 berarti 7pi per 6. Untuk k sama dengan 2, maka x nya 2 kali pi ditambah pi per 6. Ini kan sudah melebihi batas. Batasnya berapa? 2pi. Kalau k sama dengan 2 kan jadinya kan 2pi plus pi per 6. 2pi plus pi per 6 artinya kan sudah lebih dari 2pi. Berarti sudah melebihi batas. Berarti di sini tidak memenuhi. Tulis aja TM gitu. Kemudian kemungkinan yang kedua, saya tulis di sini. Kemungkinan yang kedua, rumusnya kan x sama dengan min alfa plus k kali 360 2pi kan, itu ini rumusnya. Nah, tadi kembali lagi ke sini. Nah, tadi x nya kan di sini 2x
2X, alfanya min Pi per 3. Berarti sini min Pi per 3 ditambah K kali 2P, kan gitu ya. Terus dibagi 2 sama dengan yang tadi, jadinya min Pi per 6 ditambah K kali 2Pi bagi 2, jadinya P. Kita jalankan K-nya untuk K sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 kali Pi, ketemunya 0 ditambah min Pi per 6. Nah, ketemunya min Pi per 6. Ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena di bawah 0. Tadi batasnya kan X-nya di antara X-nya dari 0 sampai 2Pi. Sedangkan min Pi per 6 kan di bawah 0, maka tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan, jalankan min Pi per 6 ditambah K-nya 1 kali Pi ya, Pi sama dengan, nah di sini kan Pi kan 1 di sini ya, 1 itu sama saja 6 per 6, 6 per 6. Nah di sini min 1, 6 dikurangi 1 jadinya 5 Pi per 6. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan min Pi per 6 ditambah K-nya ganti 2 kali Pi jadinya 2Pi. 2Pi itu bisa diubah jadi 12 per 6 Pi. 12 dikurangi 1 jadinya 11 Pi per 6. Masih memenuhi, karena 11 dibagi 6 itu tidak lebih dari 2. Untuk K sama dengan 3, X sama dengan min Pi per 6 ditambah 3Pi sama saja min Pi per 6 ditambah 3 itu kan 18 per 6Pi. 18 kurangi 1 jadi 17 Pi per 6. Karena 17 per 6 itu lebih dari 2Pi, maka ini sudah tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi apa saja? Yang memenuhi tadi berapa? Yang memenuhi yaitu Pi per 6, 7Pi per 6, kemudian 5Pi per 6, 11Pi per 6. Kita tulis HP-nya semuanya yang memenuhi, masukkan, yaitu Pi per 6. Saya tulis dari yang terkecil, kemudian 5 per 6Pi, kemudian 7Pi per 6, kemudian 11Pi per 6. Nah, sampai sini dulu yang saya jelaskan. Jika tidak paham silahkan bertanya, bisa lewat e-learning, bisa lewat WA. Untuk tugas nanti saya berikan terpisah di e-learning.